Assalamualaikum teman-teman, kita akan membahas tentang kupas tuntas P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2020 untuk seleksi guru. Selamat menyaksikan. Ini adalah file dari pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K tahun 2021. Mengapa seleksi guru P3K dibuka? Berdasarkan data pokok pendidikan, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Ada 2 kesempatan yang diberikan. Yang pertama, untuk guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di dalam Dapodik. Yang kedua, untuk lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi, 2 jenis atau kesempatan ini diberikan kepada guru honorer di sekolah negeri ataupun swasta yang memang sudah terdaftar dalam Dapodik. Kemudian untuk yang belum mengajar atau yang tidak mengajar, tapi merupakan lulusan dari PPG. Apa yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Ketika tahun sebelumnya formasi guru P3K terbatas, tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hanya 1 kali per tahun. Tahun 2021, setiap pendaftar diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jadi jika gagal pada kesempatan yang pertama, bisa belajar lagi dan mengulang ujiannya hingga 2 kali di tahun yang sama ataupun di tahun berikutnya. Tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Tahun 2021, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Tahun sebelumnya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji bagi yang lulus seleksi guru P3K. Tahun 2021, pemerintah pusat yang memastikan bahwa tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Serta pada tahun sebelumnya, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Kebijakan pengadaan guru P3K tahun 2021 oleh Menteri Pan-RB Cahyokumolo di Jakarta 23 November 2020. Ini rencana rekrutmen P3K untuk tenaga guru pada tahun 2021 ada 7 poin. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Yang kedua, melalui jalur P3K, persyaratan usia pelamar mulai dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk guru sampai usia 59 tahun, jadi rentangnya cukup besar antara 20 tahun sampai 59 tahun yang bisa mengikuti seleksi P3K guru ini. Sampai dengan saat ini baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusul oleh pemerintah daerah dari 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota. Berikutnya, pengajuan usulan untuk formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020. Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, juga mempertimbangkan pada data Dapodik Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saat ini, dalam proses perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Serta Kemenpan RB akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Kebijakan pengadaan P3K Guru 2021 oleh Badan Kepegawaian Negara. Kita bisa lihat di sini landasan hukum dan potensi P3K Guru. Nah, ini ada beberapa landasan hukum. Kemudian setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kebutuhan P3K disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Jadi kontraknya selama 5 tahun dan tiap tahun ada evaluasi. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama. Jadi persyaratannya batas usia pelamar mulai dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum pensiun, yaitu untuk guru yaitu usia 59 tahun. Jadi rentang usianya cukup besar. Potensi P3K Guru, calon peserta seleksi P3K Guru tahun 2021 bisa dari guru honorer di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar Dapodik serta guru atau lulusan pendidikan profesi guru yang tidak atau belum mengajar. Nah, ini bisa dilihat di sini P3K Guru tahap 1, statistiknya pendidikan serta usianya per 1 Desember 2020. Nah, ini pendidikan yang paling besar adalah strata 1 sekitar 98,95%. Kemudian usianya rentang antara usia kurang dari 57 tahun itu sekitar 99,61%, usia 57 sampai 58 sekitar 0,28%, serta usia 59 sampai 64 0,11%. Pelaksanaan seleksi P3K Guru, prinsip pelaksanaan seleksinya transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Tahapan pengadaan ASN yaitu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Bisa dilihat di sini pendaftaran SSC ASN P3K. Yang pertama adalah pembuatan akun, pendaftaran, serta pencetakan kartu ujian. Pendaftarannya terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena berpatokan pula pada data pendidik dan tenaga kependidikan Dapodik serta data kependudukan Dukcapil. Verifikasi data akan dilakukan oleh tim Kemendikbud. Nah, periode hubungan perjanjian kerja. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, serta setelah mendapat persetujuan PPK. Kita bisa lihat penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama diberhentikan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Kemudian meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K serta tidak cakap jasmani dan rohani. Yang kedua diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Karena dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kemudian melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, serta tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Jadi P3K ini punya target-target kinerja yang memang akan dievaluasi setiap tahunnya. Yang ketiga, diberhentikan tidak dengan hormat karena penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan, menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.